Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik di rumah, hari ini kita akan belajar mengenai memelihara lingkungan buatan. Sebelumnya, minggu kemarin kakak sudah mengajarkan kalian mengenai memelihara lingkungan alam, dan hari ini kita akan belajar mengenai memelihara lingkungan buatan. Kita hari ini adalah memelihara lingkungan buatan. Dapat kita ketahui, tidak semua bagian dari lingkungan harus ciptaan Tuhan. Namun, ada juga beberapa ciptaan manusia yang termasuk ke dalam lingkungan. Nah, hasil ciptaan manusia inilah yang disebut dengan lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu sendiri, adik-adik di rumah, ada yang tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia agar dapat memenuhi hasrat atau keinginan atau bahkan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, kita ketahui kan jumlah kebutuhan manusia itu emang tidak terbatas. Manusia memiliki sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk itulah dibentuknya lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini melibatkan kreativitas dan keuletan tangan manusia. Lingkungan buatan juga merupakan hasil tindakan dari manusia. Sehingga tanpa adanya tindakan dari manusia, maka tidak akan ada lingkungan buatan untuk digunakan oleh manusia atau masyarakat. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh lingkungan buatan. Contoh lingkungan buatan yang ada di sekitar kita itu dapat berupa waduk, jembatan, pasar, mal, taman bermain, taman sekolah, gedung sekolah atau kelas, dan banyak lainnya. Itu adalah beberapa contoh dari lingkungan buatan. Selanjutnya kita masuk pada materi manfaat lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu sangat banyak manfaatnya pada kehidupan manusia. Ada beberapa manfaat dari lingkungan buatan bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti mal dan pasar. Kita kan sering membeli kebutuhan pokok manusia seperti bahan pangan, bahan untuk kebutuhan lain-lainnya seperti untuk alat mandi, dan alat untuk membersihkan rumah dan segala macamnya itu di pasar atau di mall. Nah, itu adalah salah satu contoh manfaat dari lingkungan buatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, ada sebagai tempat rekreasi. Nah, kita contohkan saja seperti taman bermain, taman yang ada kita, taman di sekolah atau taman-taman lainnya yang kita gunakan untuk sumber rekreasi kita. Nah, yang ketiga yaitu untuk menyimpan cadangan air seperti waduk. Waduk kan digunakan warga untuk menyimpan cadangan air, yaitu air hujan tadi kita simpan dan kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti untuk mengalirinya ke ladang atau ke sawah untuk menyiram tanaman atau menyiram padi. Nah, yang keempat sebagai sarana penelitian dan pengembangan. Yang kelima sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Nah, lingkungan buatan tadi itu dapat kita manfaatkan sebagai sumber ekonomi, ladang pencarian kita atau ladang kita mencari uang. Yang keenam sebagai pembangkit listrik. Kita contohkan saja waduk-waduk itu juga digunakan oleh masyarakat untuk sebagai alat pembangkit listrik. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari lingkungan buatan. Selanjutnya kita masuk kepada materi cara memelihara lingkungan buatan. Sama dengan lingkungan alam, lingkungan buatan juga harus kita rawat, kita jaga, dan kita pelihara. Nah, di sini ada jembatan yang merupakan salah satu contoh dari lingkungan buatan. Bagaimana cara merawat jembatan? Yang pertama, tidak melewati dengan muatan yang melebihi batasnya. Bayangkan saja jika kita melewati jembatan tetapi muatan kita itu berlebihan. Nah, itu akan menyebabkan jembatan tersebut akan rusak atau rubuh. Yang kedua, memantau keadaan jembatan secara rutin. Nah, memantau ini berguna agar kita tahu oh ini jembatannya masih layak untuk kita gunakan. Yang ketiga yaitu tidak mengeruk tanah di sekitar jembatan. Nah, dengan kita mengeruk tanah yang berada di sekitar jembatan, maka kita akan dapat merusak jembatan tersebut. Bisa jadi jembatan tersebut akan roboh dan nanti akan menimbulkan suatu kerugian bagi kita. Yang kedua contohnya ada gedung sekolah atau kelas.
Nah, cara memelihara gedung sekolah atau kelas ini yaitu yang ketiga, taman sekolah. Bagaimana cara memelihara taman sekolah? Yang pertama, tidak merusak, mengotori, dan menelantarkannya. Nah, jadi di sini kita bertugas untuk terus merawat dan menjaga lingkungan-lingkungan di sekitar taman sekolah agar lingkungan di sekitar taman sekolah itu tidak kotor ataupun tidak rusak. Yang kedua yaitu menyirami tanamannya secara rutin. Dan yang ketiga, membuat pagar pelindung. Nah, bergunanya dibuat pagar pelindung ini bisa jadi untuk agar tidak ada binatang-binatang seperti kambing atau binatang lainnya yang dapat merusak tanaman-tanaman yang berada di taman sekolah. Yang keempat ada waduk. Bagaimana cara memelihara waduk? Yang pertama, tidak membuang limbah atau sampah ke waduk. Nah, jika kita tidak membuang sampah atau limbah ke waduk, berarti kita sama saja sudah menjaga air yang berada di waduk agar tetap bersih. Yang kedua, tidak mengotori waduk. Yang ketiga, melarang orang bermain di sekitar waduk. Kenapa kita tidak boleh main di sekitar waduk? Karena cukup berbahaya bagi setiap orang, apalagi anak-anak untuk bermain di sekitar waduk. Baiklah, sekian penjelasan dari kakak hari ini. Apakah adik-adik di rumah sudah mengerti? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.